Maulana Hanif Ibrahim, atau biasa dipanggil dengan Kak Hanif dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2019. Dan di sini aku mau bacain sedikit CV Kak Hanif nih. Mungkin panitia bisa share screen. Oke, terima kasih. Nah, di sini aku ingin kenalin Kak Hanif. Kak Hanif ini punya banyak banget segudang pengalaman di bidang organisasi ataupun di bidang prestasi. Keren banget pokoknya. Mungkin bisa dikebawahin, panitia. Oke, terus. Nah, lihat nih, banyak banget pengalaman Kak Hanif di bidang organisasi. Mungkin aku sebutin beberapa ya. Kak Hanif di sini tuh merupakan seorang freelance writer harian This Way, Suara Semalane, Jurnaba.com, dan Nada Sehat di tahun 2021. Juga tergabung dalam Mitra Internasional BEM UNER tahun 2021, serta pernah menjadi Duta Fakultas Kedokteran UNER di tahun 2020 dan masih banyak lagi. Sementara pada bidang prestasi, mungkin bisa dibawahkan, panitia. Ya, terus. Ya, terus lagi mungkin. Ya, intinya Kak Hanif dalam bidang prestasi itu pernah menjadi finalis Dewong Social Impactor di tahun 2021. Terus pernah juga menjadi top 5 Rotary Connects The World Literacy Visit and Fellowship Program to Malaysia di tahun 2020 dan masih banyak lagi. Kak Hanif memang keren banget sih. Nah, di sini aku sekarang ingin menyapa Kak Hanif. Apakah Kak Hanif sudah tergabung di room Zoom? Halo Kak Hanif, apakah sudah tergabung? Halo, dengar suara saya? Ya, Selamat terdengar malam. Kak. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, halo, Ya, sehat. teman-teman gimana nih kabarnya? Bentar ya, mau ngelak satu makanan dulu. Masih habis dari penggalangan dana di jalan. Ih, Ya, keren banget. 2 menit ya, mau ngabisin makanan. Sibuk banget ya Kak. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Hanif, aku mau buka pertanyaan yang kayak awal tadi deh. Mungkin ada teman-teman yang mau cerita soal gimana kuliahnya dan kesibukannya gitu, sama kayak tadi. Sambil menunggu Kak Hanif 2 menit katanya. Oh ya, teman-teman dimohon on cam ya, jangan lupa. Karena nanti di akhir acara juga bakal ada sesi dokumentasi. Buat yang nggak bisa on cam, jangan lupa kasih alasan yang jelas ke para LO ya. Sambil nunggu Kak Hanif, ayo ngobrol-ngobrol dulu yuk. Ada nggak teman-teman yang mau cerita soal kesibukannya, kuliahnya gitu? Masa aku harus tunjuk lagi? Ada nggak yang mau? Nah, ini ada. Lutfiah Nurafifah, silakan on mic. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya, Kak. Aku mohon maaf karena nggak bisa on cam, karena juga ada kendala jaringan. Jadi sedikit perkenalan, nama saya Lutfi Nur Afifah dari Sabda PS. Tadi Kak Galuh nanya tentang kesibukan akhir-akhir ini ya, Kak. Jadi sebenarnya untuk kesibukan kayaknya nggak terlalu jauh beda ya, cuman kayaknya yang aku rasakan perbedaannya dengan sangat adalah papan tulis di kamarku sih Kak. Karena papan tulis di kamarku biasanya aku pakai buat ngerjain tugas, tapi semenjak jadi mahasiswa baru full bener-bener cuman buat list tugas. Jadi bener-bener cuman listnya doang Kak. Jadi ya agak culture shock sih dengan tugas di dunia perkuliahan yang ya banyak lah. Saking banyaknya ya, sampai cuman bisa buat list tugas.
Iya benar, banyak banget sih Kak. Tapi ya nggak terlalu jadi beban sih buat aku karena aku tahu banget yang ngerasain itu nggak cuman aku, tapi teman-teman yang lain dan juga kakak-kakak yang lain. Gitu aja sih Kak. Bener banget. Kamu nggak mau cerita itu, Ta, soal kesibukanmu mungkin di organisasi. Udah ikut organisasi belum? Alhamdulillah kemarin aku diamanahi untuk jadi ketua panitia wajib ketua panitia kegiatan wajib UKM penalaran 2021 Kak. Alhamdulillah, keren banget sih. Keren banget nih, Lutfia. Terima kasih Kak, dan aku mau sedikit promosi juga buat teman-teman yang hadir di Zoom ini. Mungkin ini kesempatan buat kalian, jadi jangan disia-siain karena kita masih oprek buat panitia kegiatan wajib UKM penalaran 2021. Itu aja sih Kak. Oke, sip, mantap. Ya, itu ya teman-teman masih oprek. Monggo di-apply coba. Untuk pengalaman-pengalaman ini jangan disia-siakan ya untuk ngambil pengalaman-pengalaman ini. Karena bisa beneran bikin self-improvement. Nah, untuk mungkin apakah Kak Maulana sudah selesai? Monggo. Baik. Ya. Baik. Berarti Kak Maulana sudah siap ya untuk memaparkan materinya? Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Baik, sebelum saya mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Baik, untuk Kak Hanif, apabila sudah siap, waktu dan layar saya persilahkan. Siap, terima kasih sebelumnya Mbak Galuh Indah Cahyati selaku MC. Ini Mbak Galuh dari divisi mana ya? Saya dari PR, Kak. Wah, PR Partnership. Ya. Partnership, luar biasa. Berarti namanya partnership sesuai dengan tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Saya diberitahu oleh panitia tentang networking, khususnya di kegiatan online pada masa ini. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau saya agak terlambat dikit tadi masuk makan. Sebelumnya saya tadi itu mau cerita dikit ya kan tentang networking. Nah, yang namanya networking kan berhubungan dengan orang lain. Nah, kita saat ini marilah menundukkan kepala sejenak, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah karena terdampak bencana banjir. Ya, monggo doa kepada saudara-saudara di Kalimantan Tengah. Mungkin setengah menit. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Ya tadi saya mau cerita sejenak itu di daerah Kertajaya. Kalau teman-teman kuliah mungkin di kampus A atau di kampus B mungkin lewat Jalan Kertajaya kan besar banget. Nah di situ itu tadi kami bersama teman-teman di suatu organisasi mengadakan galang dana ya keliling seperti itu ya mungkin kalau orang lihat itu kesannya kayak ngemis atau minta-minta. Tapi kalau kita korelasikan dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, itu namanya termasuk networking. Karena nanti saya juga akan cerita dalam membangun hubungan dengan orang lain, itu kita perlu untuk kerendahan hati dan rasa saling menghormati. Nah ini slide-nya kira-kira dari saya atau dari panitia mau share screen. Oh ya, karena mungkin di sini azan, mungkin teman-teman kalau mau sholat dulu nggak apa-apa, nanti lanjut lagi. Tapi materi tetap jalan biar nggak ada yang dirugikan gitu. Ya, monggo. Tadi share materi dari saya atau dari jenengan panitia? Mungkin dari Kak Hanif langsung bisa. Oke. Ya, selagi loading, saya mau nanyain deh di sini. Teman-teman mungkin bisa dibalas di kolom chat. Apa namanya? Kenapa sih ingin banget di UKM Penalaran? Kira-kira dari namanya aja gimana? Kan
penalaran di SMP, SMA mungkin belum pernah mendengar sebelumnya. Monggo. Iya, soalnya saya punya kakak kebetulan di UNER, terus dia ketua UKM penalaran. Ya, monggo saya nunggu jawaban teman-teman semua dari di kolom. Wah, itu ada yang ada yang menjawab mengembangkan skill kepenulisan, pengen belajar, pengen mengembangkan potensi dan lain sebagainya. Termotivasi, pengen banyak lomba, diajak cutting, kepingin ikut timnas. Wah, benar sekali nih. Dan insya Allah apa yang teman-teman impikan di UKM Penalaran akan tercapai. Nah, sharing sedikit, biasanya di awal kepengurusan itu kita ada Google Form. Apa yang teman-teman ingin dapatkan? Ya mungkin di situ bisa ditulis. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang, pengen diajarin, nggak usah sungkan-sungkan buat ngechat yang namanya Yolanda Septiani. Dia dari FPK Perikanan, tapi penulisan kemudian aktivisnya dia banyak banget, dia di sini di pembinaan. Nah, saya present dulu. Kira-kira udah kelihatan belum? Belum ya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya. Nah, judulnya Networking is a King. Ya, saya di chat oleh panitia di TOR ada 4 poin yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Yang pertama itu menjelaskan definisi networking, kemudian menjelaskan tantangan dalam menjalin jejaring yang baik dalam kuliah daring. Ketiga, menjelaskan bagaimana cara menjalin jejaring selama perkuliahan daring. Dan keempat, menjelaskan bagaimana cara menata ulang strategi menjalin jejaring yang tidak efisien. Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu, mungkin saya nggak akan menceritakan terlalu banyak teori, karena saya ingin menceritakan pengalaman saya sendiri. Semoga teman-teman bisa mempelajari. Nah, misalnya kalau teman-teman ada yang bingung, monggo bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada keterbatasan waktu, terus kurang yang disampaikan, monggo bisa DM saya di Instagram @maulana_hanfi_ibrahim atau di WA saya. Mungkin nanti bisa minta ke panitia, akan dikasih. Nah, kemudian judulnya Networking is King. Ada King, belakangnya juga King. Nah, kenapa sih networking itu penting? Yang pertama, marilah kita berdiskusi sejenak. Kita itu adalah homo economicus dan homo socius. Yang pertama, kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Contoh saja nih, saat kita lahir, mungkin nggak tiba-tiba kita minum air susu sendiri tanpa adanya orang tua, atau mungkin ibu di tengah hutan melahirkan tanpa ada bantuan dari tenaga kesehatan. Ya mungkin aja hal-hal tersebut bisa terjadi, tapi resikonya sangat tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya homo economicus, yaitu kita selalu ingin kebutuhannya dipenuhi. Misalnya nih, teman-teman kesusahan jaringan internet, ya biasanya 2 minggu yang lalu kan saya itu pengabdian masyarakat bareng BEM itu di Gerdes, di Dusun Mendiro, Jombang. Yaitu karena adanya keterbatasan internet dan kita punya kesibukan masing-masing. Nah, ada satu warga di sana itu membuat yang namanya WiFi, tapi bukan WiFi gratis. Di situ WiFi-nya suruh bayar, kurang lebih kayak warnet. Jadi kita diberikan voucher, voucher tersebut itu nanti kita isi. Nah, seperti itu perlunya networking. Nah, dengan banyaknya jejaring, maka apa yang kita inginkan akan lebih mudah tercapai. Nah, networking sendiri nih ada beberapa jenisnya. Tapi yang paling sederhana itu yang yang di bawah ini. Nah, sama yang di sini. Yang di bawah ini nih, mungkin yang ini kayak raja, terus yang ini ada bawahannya lagi. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang networking, ada di bukunya King,
saya lupa. Nah, intinya orang-orang yang di bawah ini kan pasti nurut ke atasannya. Itu karena adanya hubungan kayak sungkan, hubungan relasi kuasa terhadap pimpinannya, atau mungkin karena digaji, atau karena ketakutan dan lain sebagainya. Contoh sendiri, saya itu dulu waktu SMA itu sering dibully. Nah, saya sering ditindas sama teman saya. Nah, kemudian tentu saja kan, saya nggak berani macam-macam terhadap teman saya itu, sebut aja si A. Nah, itu kan suatu jenis networking. Ya, tapi dengan adanya hubungan seperti itu, maka relasi yang dibangun itu karena ketakutan, bukan hubungan yang positif. Nah, contoh saja gambar berikutnya ini ada orang, terus kita kenal dengan si ungu ini kenal dengan hijau ini kenal dengan ungu lagi. Nah, kita sebagai si merah kan posisinya sama, saling menghormati untuk bisa saling bermanfaat bagi yang lain. Nah, kemudian saya mau next slide dulu. Nah, kita juga pentingnya networking itu salah satu materi yang digagas oleh Kemdikbud itu tentang Merdeka Belajar. Pasti teman-teman nggak asing kan dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mungkin di kolom chat bisa nyeritain nih gimana Merdeka Belajar menurut konsep kalian sendiri masing-masing. Bisa di chat mungkin sampai 5 jawaban dulu baru saya hapus dulu layarnya. Clear all going. Ya, bagaimana konsep Merdeka Belajar menurut teman-teman? Ya, mungkin 2 atau 3 dulu lah, nggak apa-apa. Merdeka Belajar dihubungkan dengan nah ini tidak membatasi ruang gerak mahasiswa untuk belajar hal lain yang diinginkan. Ya, itu juga termasuk. Nah, konsepnya memberi kesempatan kita untuk mengembangkan diri. Bisa belajar apakah tidak sesuai jurusan. Baik. Nah, terus ini juga ada yang menarik nih. Mohon maaf Kak, saya Veranda dari kelompok Jerome Pauline. Nah, benar juga dengan adanya Merdeka Belajar itu kita tidak harus terkunci di atas jurusan kita. Nah, contoh saja nih, kayak Mas Jerome Pauline, mungkin di sini kan ada kelompok Jerome Pauline. Kebetulan dia itu teman saya selama SMA, kan sama-sama dari Surabaya dulu, SMA Negeri 5. Nah, dia itu kita terkenal sebagai seorang YouTuber, tetapi jurusannya itu adalah matematika. Ya kan, di matematika nggak diajarin bagaimana cara ngedit, bagaimana cara membuat transisi, bagaimana cara menentukan storyboard dan seterusnya. Nah, dia kan belajar sendiri ya. Seperti itu Merdeka Belajar. Nah, dengan adanya networking online ini, teman-teman bisa mengembangkan diri dengan banyak hal. Contoh saja nih, saya selama kuliah online ini, alhamdulillah 2 tahun mungkin udah ngumpulin 300 hingga 400 sertifikat dari apa ya, webinar gitu. Jadi ada webinar diikutin, ada webinar diikutin. Ya kan, jurusannya itu sangat meluas ya. Dengan hal-hal seperti itu kita bisa menambah yang namanya jaringan dengan orang lain. Nah, benar juga konsepnya untuk mengembangkan diri. Termasuk kegiatan ini di UKM Penalaran itu sangat terbuka terhadap pengembangan dirinya teman-teman. Kita akan dilatih untuk public speaking, kita juga akan dilatih penelitian, mungkin tentang jurnalistik dan lain sebagainya. Ya, terus kita lanjut dulu. Nah, mungkin dalam suatu networking kan ada nih seberapa orang yang punya privilege tertentu. Contohnya nih kayak teman-teman yang good looking, mungkin yang laki-laki punya tinggi badan yang bagus, terus kulitnya warna tertentu. Nah, kan mungkin merasa kenapa sih
si orang tersebut gampang banget dapat teman. Kenapa sih orang tersebut gampang dapat yang namanya follower seperti itu? Tapi ya belum tentu juga, karena dari bakat yang kita miliki, kayak apa ya, pinter nulis, pinter gambar, pinter moto, ya hal-hal tersebut itu bisa digunakan untuk mencari networking daripada teman-teman yang lain. Ya. Terus gunanya networking itu adalah untuk mencari persahabatan yang apa ya, kita sama-sama rasa, sama-sama mau berjuang, dan sama-sama mau berkorban antara satu dengan lain. Ini waktu kegiatan saya awal Februari ini, kebetulan di Jombang itu ada banjir, saya turun di sana sebagai bentuk dari solidaritas. Nah, tentu saja di sana kita akan bergaul dengan banyak orang, mulai dari orang-orang yang apa ya, waktu itu suka mengeluh, kemudian ada juga orang yang merasa kurang, ada juga orang yang tertutup dan lain sebagainya. Yaitu kita pinter-pinter melatih empati dan emosi kita untuk bisa memahami rasa terhadap satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Kenapa sih kita penting untuk bergaul bersama yang lain? Nah, yang pertama, kita harus selesai dari akhir. Mungkin kita melihat saat kita tua nanti, kita sudah tidak berdaya kayak di foto ini. Ini kebetulan ada teman SMA saya yang iseng-iseng edit dulu pakai zamannya aplikasi apa ya, PixArt atau FaceApp, entahlah. Pokoknya di grup kelas itu nyebar foto. Nah, tiba-tiba saya mikir, oh ya Rek, ketika saya udah berkumis, berjenggot, putih maksudnya, sekarang udah berkumis sih. Nah, kira-kira kan waktu itu usia 60 tahun, ada 40 tahun lagi dari sekarang. Saya kan 20. Mungkin ya teman-teman di sini usianya 19, 18, 17 mungkin. Nah, di usia 60 itu jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena kita nggak sempat mengeksplor diri kita sendiri. Nah, seperti itu sih mengapa saya ingin berinteraksi dengan banyak orang. Nah, yang pertama itu prinsipnya itu adalah kemanusiaan di atas segalanya. Maksudnya kita berhak untuk mengenyam agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan sendiri. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di Pancasila kan nomor 1 itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya kebetulan ini kegiatan saya di tahun 2015 mungkin di Hari Anak, saya bersama beberapa perwakilan agama lain, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, itu membacakan bahwa sesuai agamanya masing-masing. Hal ini menjadi bentuk toleransi kita terhadap orang lain. Kan kalau misalnya nih, saya sebagai Muslim, terus melihat ada orang lain, oh orang itu kok kayaknya nggak seagama dengan saya, nggak segolongan dengan saya, maka saya nggak akan berteman dengan orang tersebut. Hal tersebut nggak bisa dalam menjalin hubungan karena kita sudah membatasi diri kita sendiri. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Next slide. Nah, ada kata-kata bagus nih. Siapa yang memandang rendah orang lain tidak pantas untuk memandang wajah kemuliaan Tuhannya. Sungguh Tuhan itu sudah menciptakan manusia beribu-ribu jumlahnya. Miliar sih tepatnya, ada 7 miliar. Ya, tidak hanya Indonesia saja, tapi ada dari Amerika, Australia, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita tidak sama-sama satu agama, Habib Ja'far itu yang sekarang lagi trending di YouTube bilang, kita sama-sama bangsa Indonesia. Misalnya tidak sama-sama bangsa Indonesia, misalnya sama-sama makhluk manusia gitu. Nah, tapi kalau kita dengan lingkungan misalnya saya dengan ada pohon di situ, ya kita juga harus bisa saling menghormati, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Itu deh prinsip pertama ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain.
Nah, ini dia. Kira-kira ada yang kenal nggak beliau siapa? Mungkin bisa di chat yang sama saya. Nah, ya udah, beliau sendiri itu Gubernur Jawa Timur. Ya, kebetulan saja kita juga harus bisa bagaimana caranya bergaul dengan golongan yang di atas, dalam artian pemimpin, penguasa, terus apa ya, rektorat, dekanat, termasuk pimpinan UKM, dengan orang-orang yang ada di bawah. Itu juga ya prinsipnya sama. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan ya adalah ketakwaannya, dan hal tersebut itu tidak bisa dilihat oleh mata. Ya biarlah malaikat dan Tuhan sendiri yang berhak untuk menilai kita. Ya kita harus bisa berbuat baik terhadap orang lain. Nah, kemudian ada juga yang prinsip ketiga, bahwa kita semua itu penting. Ya, mungkin teman-teman kenal dengan dua orang yang ada di samping saya. Ini Bapak kita semua, Prof. Nasih, dan yang kanan itu rektor juga di ITS. Waktu itu beliau pernah menjabat menjadi Mendikbud, dan ya orang-orang besar lah di samping-samping saya. Ya cuman yang di tengah itulah yang biasa-biasa aja, ya yang kaum proletar bahasa politiknya. Yang penting itu, prinsip ketiga itu, kamu itu penting. Nah, dalam artian kan tadi saya udah bilang, kalau misalnya kita harus menghormati orang lain, kita juga harus bisa kita tidak boleh untuk memandang rendah orang lain. Dan tentu saja kita juga bisa berdiri setara dengan mereka. Nah, dulu saya ingat waktu SMP itu saya senang ngechatin kakak kelas. Mas, boleh kenalan nggak? Masnya itu yang juara lomba ini ya? Atau masnya itu yang aktif di organisasi ini ya? Ya, beberapa teman bilang ke saya, Nif, kamu itu kok kayaknya SKSD. Ya, emang sih. Tapi dengan adanya bibit-bibit networking yang dibangun sejak dahulu, itu bisa membantu kita untuk lebih berani ke depannya. Nah, kalau misalnya kita hanya orang yang diam saja, kita orang yang pasif, ya kita nggak akan tahu kalau misalnya diri kita itu sebenarnya penting. Tes. Ya, bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Nah, kalau nggak ada, kita bisa next slide bentar. Ya toh hidup kita itu kita sendiri yang berhak untuk melaksanakannya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Pilih offline atau online. Saya tentu saja memilih online. Mengapa? Karena dengan adanya online kita itu bisa mengikuti banyak kegiatan maupun memberi materi ke banyak kegiatan. Ya, ini beberapa kegiatan saya yang sudah saya lakukan atau belum. Ini saya juga sempat ngobrol dengan mungkin Presbem FISIP, Presbem FIB, Mas Yani ini, dan lain sebagainya. Terus dengan kelas saya di Fakultas Kedokteran. Terus ini juga ngobrol dengan senior, ya dengan adanya atau ngobrol dengan dunia internasional. Ini waktu itu ada teman dari Malaysia, dari India, dari mana lagi ini, Indonesia, dan lain sebagainya. Ya, dengan adanya kegiatan online seperti itu, maka kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ya, kemudian kita juga harus ngerti nih, cara berinteraksi itu harus ada etikanya. Ya, ini notif saya sendiri, mungkin notif teman-teman di sini ada yang 999, terus grupnya sampai 1000 mungkin, pesannya banyak terbaca atau call-nya tak terbaca, yaitu artinya teman-teman sedang dibutuhkan oleh orang lain. Entah karena teman-teman melakukan kesalahan atau memang teman-teman banyak dibutuhkan, itu terserah diri teman-teman seperti apa. Nah, saat PKKMB tentu sudah ditekankan bagaimana cara menghubungi pimpinan seperti dosen, siapa lagi ya, ya yang di atas, misalnya nih, nggak boleh ngechat waktu jam 12 malam. Selamat pagi, saya
Misalkan Hanif dari Fakultas Kedokteran angkatan 2019 ingin bertanya tentang ujian bla bla bla. Ya, pastikan waktu siang hari aja. Kemudian gunakan bahasa yang sopan. Jangan disingkat. Permisi, saya Maulana Hanif. Itu sayanya itu pakai SA, saya, ya, jangan SY. Seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa nih dimulai juga dari teman-teman seangkatan sendiri, biar nggak kebablasan gitu loh. Tiba-tiba ada notif masuk langsung nulis SY ke dosennya. Ya mungkin karena kebablasan dari pergaulan seperti itu. Nah, kemudian untuk memperkenalkan diri. Oh ya, tadi saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Hanif. Saya di UKM Penalaran sejak tahun 2019, maksudnya sejak awal, sejak magang. Saya ingat waktu itu magang itu masih di Student Center di AW namanya, Astana Widya. Ya seperti teman-teman duduk terus nyimak terus ngerangkum di materi terus di-upload di sosial media masing-masing. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya bisa ngobrol sharing-sharing bersama teman-teman. Saya dari Fakultas Kedokteran angkatan 19. Kemudian jangan lupa gunakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Ya, seperti itu. Jangan lupa gunakan kata mohon, minta tolong, maaf. Ya, kalau di tempat saya, di FK itu ada yang namanya 5S 1R. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, rapi. Itu yang paling penting itu adalah etika kita ketika berbicara terhadap orang lain. Karena di chat itu merupakan first impression kita terhadap orang sih. Nah, kayak gini nih. Yang lucu ini di mana ya? Liputan 6. 6 chat pelamar kerja tanya gaji ke HRD ini bikin gregetan. Nah, kayak gini. PPPP, ya apa ini WWWI? Nama kamu siapa? Nah, itu kan kurang sopan didengarnya. Juga kalau berhubungan dengan orang lain jangan seperti itu. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri untuk menghemat waktu. Nah, ini juga kita juga perlu untuk menghormati orang lain, belajar dari orang. Nih contoh saya sendiri followernya itu ada 3.000, tapi yang akun saya ikuti itu ada 7.500. Sebagai informasi di Instagram itu maksimal follow itu 7.500 akun. Setelah itu nggak bisa. Jadi kalau saya mau nge-follow orang harus ada beberapa yang saya unfollow. Ya tujuannya kenapa? Ya karena saya harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya kita sendiri dianugerahi 2 telinga dibandingkan 1 mulut, yang artinya kita harus lebih banyak mendengar keluh dan kesah daripada masyarakat seperti apa. Nah, kemudian jangan lupa gunakan media sosial kita dengan baik dan bijak untuk bergaul dengan orang lain. Menyampaikan kritik, menyampaikan komentar, itu boleh, asalkan jangan sampai ranahnya ke sara, hate speech, merendahkan orang lain, seperti itu. Nah, terus jadilah dirimu sendiri. Ya, mungkin kalau teman-teman berkenalan, nah ini menarik ini. Ada yang tahu aplikasi Tinder? Nah, di aplikasi Tinder itu kan kalau kita lihat kan mesti orangnya keren-keren gitu. Oh, kelihatan kaya, kelihatan ganteng, kelihatan tenar, kelihatan cerdas dan lain sebagainya. Tapi justru persahabatan yang didasari atas kepalsuan itu tidak ada apa-apanya. Ya, seperti ini nih. Mungkin saya juga dulu pernah buat YouTube ataupun web. Ya, ini tulisan pertama saya tahun 2016, ya masih pendek saat itu, tapi ya diikuti aja, jadi dirimu sendiri. Orang lain akan menghargai kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita nggak percaya terhadap diri sendiri, mana mungkin orang lain mau percaya terhadap kita. Nah, terus nih caranya dapat teman itu ada banyak. Ada yang melalui kegiatan volunteering, ada yang mengikuti kegiatan lomba, ada yang wirausaha, ada yang organisasi, nongkrong juga bisa, olahraga bisa. Nah, ini waktu tahun 2019 saat itu
libur SMA mau ke UTBK waktu itu saya nyempetin waktu untuk ngajar kebetulan anak-anak SD di SD TK ya di dekat rumah gitu. Ya ini kan masih belum pakai masker saat itu. Nah kegiatan volunteering ini nanti ciri-ciri teman yang akan kita dapatkan itu teman-teman yang mau berbagi, teman-teman yang mau untuk merelakan waktunya. Kemudian kalau teman-teman lomba ini biasanya teman-teman yang kompetitif, teman-teman yang apa ya mau untuk bersaing, mau untuk berkembang maju dan lain sebagainya. Nah kalau kita sering bergaul dengan teman-teman wirausaha ya tentunya akan teman-teman yang inovatif, yang suka membuat gebrakan-gebrakan, yang out of the box dan lain sebagainya. Kegiatan organisasi ini juga teman-temannya akan terstruktur. Ya pokoknya setiap kali kita aktif kita akan dapat teman, itu deh intinya. Nah mungkin kita bisa ngelihat ke kontak kita masing-masing di handphone. Ada berapa sih? Kalau saya ini ada 3.287 kontak, belum termasuk yang di line dan lain sebagainya. Nah itu ya dari kegiatan-kegiatan ini minta nomor WA, minta nomor kartu nama dan seterusnya. Oh tinggal 5 menit. Ya baik, saya percepat. Ya soalnya beneran penting networking itu, apalagi kalau kita usaha. Ya alhamdulillah saya barusan diminta jadi direktur logistik dari teman salah satu organisasi, tapi dia udah keluar terus ngajak saya untuk berbisnis gitu ya. Pentingnya seperti itu sih networking itu. Nah kemudian kita juga harus memperjuangkan masa depan. Kita harus bisa memikirkan teman-teman kita itu ingin seperti apa. Misalnya nih sejak kecil saya mimpi punya teman-teman dari Fakultas Kedokteran pakai jas putih, sering pengabdian masyarakat. Habis itu alhamdulillah berapa tahun ya? Ya, itu terwujud. Saya bisa menjadi bagian dari Universitas Airlangga khususnya Fakultas Kedokteran, yaitu kan salah satu mimpi saya. Nah, kalau misalnya teman-temannya dari kedokteran ya kan pasti ilmu tentang kedokteran itu akan naik. Nah, sebagai bocoran ya berikutnya ini salah satu story saya siang ini ada tulisan Bismillah mimpi sejak dini. Ya seperti itu. Bagaimana kita ingin menambah jaringan. Misalnya nih kayak teman-teman sekarang nih, aku pengen ketemu sama gubernur, ya udah tinggal mimpi aja, berdoa, insya Allah nanti ada aja jalannya. Nah mungkin ini ada salah satu placebo false yang salah. Kita selama ini tersesat nih, ada judul mudah tersesat, kita pengen ketemu artis. Saya dulu mikir nih, kalau hidup seperti artis kayaknya enak, temannya banyak, terus bisa memberikan impact gitu. Tapi saya pikir-pikir, kalau misalnya kita jadi artis nih, terus kita nggak ada, ya orang nggak akan nyariin kita. Maksudnya gini-gini, dibandingkan petani, kadang kita lupa untuk bergaul bersama petani. Ya kalau misalnya petani itu nggak ada, maka ya kita akan kesulitan, nggak akan bisa makan dan kelaparan. Tapi kalau kayak artis, ya kan nggak ada ya kita masih bisa mencari jenis-jenis hiburan yang lain. Ya itu saja teman-teman harus pintar mencari relasi. Kecuali kalau teman-teman ingin berkarir di dunia hiburan, ya monggo. Nah kemudian yang paling penting, the best networking is your family. Dari keempat foto ini satu orang sudah nggak ada. Itu nenek saya yang tengah pakai kerudung coklat. Dia itu salah satu doa mereka semua yang bisa membuat saya bisa seperti ini. Nah jangan sampai teman-teman itu mengenal ribuan bahkan jutaan orang di luar sana, tapi keluarganya sendiri itu lupa. Sempetin sekali-sekali, Ma, Assalamualaikum, sudah makan, istirahatnya bagaimana, atau gimana kabarnya. Ya orang tua itu pasti seneng kalau misalnya ditanyakan sekedar kabar gitu aja. Ya seperti itu sih, karena doa orang tua itu justru yang akan memberikan network kepada kita semua. Nah ini dia jargon dari UKM Penalaran, not just thinking but more. Nah dengan kita berpikir, kita ikut
UKM penalaran, maka kita nggak hanya berpikir saja, tapi kita bisa meningkatkan relasi. Bocoran nih, kalau misalnya teman-teman lihat magang, UKM apa sih yang paling rame? Ya jelas di UKM penalaran ini ya. Mungkin teman-teman bisa di grup magang, di-chatin, halo namaku misalnya Hanif, aku dari kelompok ini, fakultas ini, mau kenalan, boleh nggak? Ya seperti itu, kita sama-sama UKM penalaran, ya gunain aja. Beneran penting banget. Terus kita juga punya alumni-alumni yang benar-benar luar biasa. Waktu itu saya pernah ngobrol kebetulan dengan Ketua UKM Penalaran, Mbak Isda namanya, kerja di Kemendesa. Ya banyak cerita inspiratif yang kita dapatkan. Ya mungkin dari panitia tadi udah ngechat, waktunya udah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo. Terus kalau materi yang saya sampaikan juga kurang bisa dipraktekin, ya mohon maaf, ini saya hanya buat podcast lah, cerita kepada teman-teman karena saya sendiri juga ingin bermanfaat khususnya kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo saya kembalikan ke MC. Mungkin sesi tanya jawabnya bisa diperpanjang ya, kalau ada pertanyaan dibiarin aja terus. Kalau misalnya teman-teman udah mulai capek, mungkin bisa dijabri kepada saya. Oh ya, terus ini di PBG saya ada tulisannya cinta dan dipandu oleh pengetahuan. Nah, teman-teman itu kalau mau networking nih, saya mau cerita bentar aja. Ketika mau ujian, pasti teman-teman yang pengetahuannya tinggi, belajar dari SMA, mesti tiba-tiba banyak temennya. Kenapa? Minta bantuan saat ujian. Ya, terus kalau teman-teman punya penuh cinta, teman-teman penuh rasa empati, maka orang lain itu akan lebih nyaman terhadap teman-teman juga. Nih, monggo Mbak Galuh, sepertinya tadi udah senyum-senyum. Nih, Ya, monggo. baik, terima kasih Kak Hanif, insightful sekali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Hanif, bisa raise hand atau menggunakan kolom chat ya. Teman-teman, ini mumpung Kak Hanif ada di sini nih. Ini ada. Oke, untuk Faradila Haryanto, silahkan on mic. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Kak? Dengar jelas. Oh ya, perkenalkan nama saya Faradila Haryanto dari kelompok Fauzan Al-Rashid. Di sini saya ingin bertanya nih sama Kak Hanif. Tadi kan Kak Hanif dijelaskan oleh Kak Galuh juga prestasinya udah banyak banget. Terus koneksinya juga udah orang-orang penting, itu menurut aku luar biasa banget sih. Dan aku mau tanya nih sama Kak Hanif, dulu waktu maba tuh Kak Hanif tipe maba yang seperti apa sih Kak? Atau Kak Hanif dulu emang udah planning ini itu, atau justru Kak Hanif belum punya tujuan apa-apa nih waktu maba? Yanto ini dari fakultas mana? Dari Fakultas Sains dan Teknologi Kak, Prodi Statistika. Nah, menurut statistika, orang-orang yang planning lebih dulu maka akan lebih mudah untuk mencapai target-target yang ada. Nah, tentu saja teman-teman sejak maba ini harus punya planning-planning yang akurat. Kayak tadi saya ceritakan, waktu bayangin ketika teman-teman udah berubah, teman-teman udah nggak punya energi lagi, nah teman-teman itu tidak menjadi apa-apa, ya kan, akan menyesal di kemudian hari. Maka oleh sebab itu di planning sejak awal sih. Meskipun pada perjalanannya planning itu akan berubah, tapi insya Allah nggak akan jauh-jauh dari hal tersebut. Contoh nih, sebelum kuliah itu saya dipesenin orang tua saya untuk aktif di UKM Penalaran. Ya, begitu masuk itu saya ngerti di UKM Penalaran itu harus apa-apa-apa. Nah, seperti itu. Kayaknya di LKMM-TD itu LKMM, kalau teman-teman udah LKMM Pra-TD itu diminta untuk membuat 10 years plan. Kalau teman-teman mau tahu 10 years plan saya seperti apa, ada sih di IG saya, tapi di bawah-bawah waktu 2019 itu disuruh buat kolom. Ya biasanya ya, kalau saya lihat amati dari teman-teman itu, saya pengen IPK 4, saya pengen lolos
timnas, saya ingin wirausaha, saya ingin aktif lomba. Nah, tapi kadang itu kurang spesifik. Misalnya nih, saya ingin lolos ikut lomba, tapi lombanya itu masih belum dijelasin lomba apa. Ya harus dijelasin lomba yang diadakan oleh Kemdikbud pada tanggal sekian, lombanya ini, juara ini, terus doakan setiap hari insya Allah akan dicapai. Ya sampai saat ini saya juga bermimpi, saya juga punya plan. Ya kan tadi sempat ada bocoran kira-kira kedepannya saya mau jadi apa, yang di story saya itu yang ada Bismillah mimpi sejak dini. Ya seperti itu. Terus juga sering-sering minta doa dari orang tua, minta doa dari apa ya, anak yatim. Mungkin kalau teman-teman lihat di WA, di WA kan tiba-tiba ada blast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan WA saya. Kepada Sobat Dermawan, kami dari nyebut nama lembaga ingin mengajak untuk berdonasi, yaitu kasih aja. Nah, kan dengan hal tersebut insya Allah kita akan menggunakan jalur langit untuk membantu kita. Toh yang saya bilang tadi, entah itu gubernur, entah itu tukang beca, itu sama di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita udah merebut hati dari Sang Pencipta, insya Allah apapun itu bisa dapat tuh, bisa ditemui. Ya saya sendiri ya, saya kan orangnya lampunya itu masih hijau ya, dari dulu itu SMA itu pengen banget, ya Allah pertemukan saya dengan jodoh terbaiknya. Ya itu sih sampai sekarang masih belum tercapai, tapi justru ketemu menteri, ketemu gubernur, kenal sama wali kota itu udah semua. Ya mungkin Tuhan punya caranya masing-masing bagaimana mereka bisa apa ya, memuliakan umatnya ya. Ya kan tadi saya juga bilang juara itu important ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang resen kayak Latih, kayak Nurul, terus yang nama yang kiri ya, atau kanan ya, kayak Latifah Tunisa, Nurul Fitria, Erika Rahma, Ingtias, itu penting di mata Tuhan. Ya nggak mungkin lah Allah nggak menciptakan orang-orang yang produk gagal gitu. Ya pasti akan ketemu dengan linknya sendiri, bahkan akan bertemu dengan jodohnya sendiri. Ya seperti itu sih, Faradila. Ini Fauzan atau Faradila ya? Faradila Kak, Fauzan itu kelompoknya. Baik, terima kasih banyak Kak Hanif. Ya tentu saja kayak contohnya ini, materi ini saya baru siapin itu sore tadi. Kalau misalnya kurang terstruktur ya, karena emang saya akui nyusunnya itu emang kurang detail. Tapi kalau saya nyusunnya itu kayak buku, ada pembuka, isi, penutup, ya isinya mungkin lebih enak untuk dijelasin. Ya semoga aja terjawab. Kalau nggak terjawab ya tanya aja lagi. Ya baik, apakah untuk Faradila sudah jelas? Sudah Kak, sudah. Ini Kak mau tanya sekali lagi boleh nggak Kak? Ya silakan. Ini kan berarti kan Kak Hanif kan dari awal udah punya rencana kan Kak. Nah itu pernah nggak Kak waktu di tengah-tengah itu kayak ada gangguan, jadi rencananya itu nggak dari awal, nggak sesuai dari rencana awal dan akhirnya ngebuat rencana lagi kayak gitu Kak? Ya pernah sih. Contohnya aja rencana awal itu PKM. Ya kan kelihatan PKM itu saya pengen minimal lah didanai, terus bisa lolos seleksi minimal UNIF. Nah, tapi ternyata nggak lolos ya. Ya udah kita bisa ngikutin kegiatan lain yang sama-sama bisa dalam tanda kutip mengharumkan alma mater. Ya alhamdulillah ada lomba lain diikutin, terus ya menang ya nggak menang sih, diamanain gelar gitu ya kan, tadi itu udah sempat disampaikan seperti itu. Pasti ada yang namanya perubahan sama kayak rundown ini tadi saya di WA sama panitia, rundownnya jam segini mulai, jam segini selesai, tapi kan ini berubah, tapi nggak akan jauh-jauh dari
apa yang udah ditulis. Baik, terima kasih Kak Hanif atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Fadila yang sudah bertanya. Ya, terima kasih Kak. Baik, untuk penanya selanjutnya, silahkan untuk Adnan Syawal. Dipersilakan untuk unmute. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adnan Syawal dari kelompok Tasya Kamila. Di sini saya jatuhnya bertanya namun sekalian meminta pendapat Kak Hanif ya. Tadi Kak Hanif bilang relasi dan koneksi itu penting ya. Pertanyaan saya, apakah kita harus selalu memiliki relasi dengan orang-orang yang pintar, baik? Dan menurut Kakak, gimana pendapatnya kalau kita ternyata lebih banyak memiliki relasi dengan orang yang biasa-biasa aja atau bahkan tidak baik orangnya? Ya, itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, orang penting, orang nggak penting, itu relatif sih sebenarnya. Kayak gini nih, saya banyak pernah bertemu dengan tadi kayak di pinggir jalan, di warung. Nah, itu juga akan memberikan suatu warna dalam diri kita. Contoh aja nih, saya sehari-hari bertemu dengan orang-orang dokter tepatnya. Ya tentu 5-10 tahun lagi bisa ditentukan kira-kira masa depan saya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau jadi penulis, ya teman-teman lebih banyak harus berjejaring dengan sesama penulis. Atau nanti akan ada insight-insight yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Ya contoh nih, pesan sponsor. Kebetulan kan saya aktif juga di BNN. Jadi apa ya? Duta anti narkoba, ya jenis itulah. Besok harusnya Jumat ini saya dipanggil ke kantor BNN Sukomanunggal buat podcast di sana. Tapi karena satu lain hal, saya diundur Oktober awal tanggal 4. Ya pesannya itu salah satu masuknya narkotika itu dari pergaulan. Nah, yang menarik nih, misalnya saya sendiri nih, ketika SMA dibilang, Nif, kamu kok nggak solid gitu. Teman saya yang bilang SMA, rasanya kok sakit hati dibandingkan ketika orang tua kita yang bilang, Nif kamu kok nggak mau bantu mama. Ya kadang peer support itu lebih kita dengar, terus pujian dari teman-teman yang seangkatan itu justru lebih membangun kita dibanding orang-orang yang lebih tua atau lebih muda. Nah jadi intinya mencari relasi itu penting, tapi jangan sampai membeda-bedakan di awal. Hadis Nabi itu pernah bilang, bila kita bergaul dengan tukang besi, bukan berarti tukang besi itu bau ya, maka bau kita akan seperti besi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berbau parfum, penjual parfum, maka kita akan bau wangi. Nah, seperti itu sih. Tapi kalau teman-teman bisa membentengi dari pengaruh-pengaruh negatif itu bagus. Kebetulan juga saya dulu sempat aktif di kajian anak pang. Ada yang pernah dengar Ustadz Aditya nggak? Abdurrahman. Saya waktu SMA itu ngaji itu sebelah saya itu tatoan. Yang kiri itu gayanya itu nggak kayak ke masjid, tapi ya mau nyangkruk gitu. Tapi ya niatnya kita untuk memperbaiki diri, niat kita untuk ngaji, ya seperti itu sih. Setiap ada orang yang mengetuk rumah, yaitu dibukain. Ya gimana ya, kalau masih bingung, sering-sering lah ketemu orang, sering-sering main keluar, insya Allah nanti akan ketemu feel-nya seperti apa. Oke, De Adnan. Ya, soalnya pengalaman pribadi di Universitas Airlangga ini kan seangkatan 2021 itu ada 7.000-an, 2019 itu ada 7.000-an anak. Kemudian angkatan 2018 ada 7.000 juga. Total mahasiswa itu berapa ya? Puluhan ribu ya. Pasti teman-teman akan bergaul dengan banyak orang ya. Gunakan kecerdasan sosial kita dalam hal seperti ini. Ya tadi saya bilang merdeka belajar karena ilmu-ilmu kita untuk bergaul itu
setahu saya itu nggak diajarkan di bangku kuliah sih. Maksudnya di bangku sekolah. Kita, kalau di tempat saya di kedokteran yang diajarin itu empati, apa namanya, blok empati, ya bagaimana caranya untuk berempati terhadap orang lain, seperti itu. Tapi kan tadi saya bilang kalau bergaul dengan orang lain itu ada urusannya organisasi, wirausaha, volunteering. Nah seperti itu yang butuh learning by doing. Ya semoga aja singkat jawabannya. Baik, terima kasih Kak Hanif atas jawabannya. Bagaimana untuk Adnan? Apakah sudah jelas? Sudah Kalau sangat belum jelas, Kak. Terima kasih banyak Kak Hanif dan Kak Galuh atas kesempatannya. Ya, terima kasih kembali. Baik, untuk penanya selanjutnya, silahkan untuk Latifah Tunisa. Silahkan, Oni. Halo Kak, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya saya diperbolehkan bertanya. Nama saya Latifah Tunisa Nurjana, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen dari tim Nadira Afifa. Saya ingin bertanya, bagaimana sih kita mendapatkan networking tuh yang berdampak baik atau membawa manfaat baik pada diri kita? Misalnya kayak kita tuh harus ikut lomba atau kita tuh harus berteman sama orang yang orang itu tuh ngasih benefit gitu loh ke kita, atau semuanya aja gitu kita temenin. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa sih Kak Hanif itu punya perspektif bahwa pemuda yang tersesat itu ketika mereka itu ingin hidup seperti artis gitu Kak? Ya, mungkin jawabnya dari depan dulu. Nadira Afifa, ini Latifah Tunisa, sorry. Nadira Afifa itu teman saya, dia di UI. Kebetulan saya punya buku yang dia tanda tangani dan beberapa kali DM sih, meskipun belum ketemu langsung. Yang dari depan itu apa tadi pertanyaannya? Friend with benefit ya, gimana? Kita harus bergaul kepada teman-teman yang akan memberikan keuntungan seperti itu, Pak. Iya Kak, terus gimana kayak maksudnya kita itu mendapatkan networking itu yang berdampak baik buat diri kita gitu. Ya, baik. Yang berdampak baik. Ya, tentu saja saya tadi kan bilang kalau misalnya kita akan bergaul dengan orang yang tadi jualan minyak wangi, kita akan wangi seperti itu. Nah, untuk bertemu dengan banyak orang, ya tentu saja ada timbal balik antara kita dan dia. Saya dulu pernah sih, pokoknya semua teman tak terima, nggak ada mikir dulu sebelumnya. Ya akhirnya kan saya dirugikan. Ada beberapa teman itu yang mau ngabisin uang saya. Ada teman-teman itu yang mau dianterin sama mobil. Terus contoh, dulu saya pernah kayak naksir cewek gitu, tapi si cewek itu cuma mau dianterin pakai mobil. Itu kan nggak sehat artinya, hanya memanfaatkan apa yang kita punya. Ya hubungan seperti itu yang nggak baik. Tapi ya jangan sampai kita menjadi patologi, menjadi penyakit bagi orang lain. Oh, ada Hanif itu, hati-hati nanti malain kita. Hati-hati nanti lek mangan wake. Hati-hati nanti lek Hanif itu merusak acara, merusak suasana. Ya jangan sampai seperti itu. Ya intinya bagaimana lah seni kita untuk bisa saling sejajar dan setara, seperti itu. Ya contoh aja nih, kalau saya bertemu dengan gubernur contohnya, itu ya kan kita bisa waktu itu ngobrol tentang literasi, itu kan ibu literasi ya. Akhirnya saya mendapat perspektif dari pemangku kebijakan itu seperti apa. Nah kebalikannya ketika saya ngobrol dengan tukang becak, ya saya ngerti kenapa sih tukang becak itu susah diajak baca, kenapa mereka nggak punya banyak buku bacaan. Ya karena mereka uangnya terbatas, punya uang 20.000 dibuat beli makan. Sedangkan kita ke Gramedia, satu buku itu kadang 100.000, 80.000, ya nggak mungkin.
mereka puasa 3 kali makan hanya untuk beli buku. Ya, itu PR literasi. Kemudian yang pemuda tersesat. Nah, seringkali nih kita ambil contoh kayak, ya saya sebut merek ya, Gading dan Gisel. Ya, itu contoh pelajaran berharga buat kita semua. Dulu ketika masa kejayanya Gading itu bisa dideketin oleh Gisel. Tapi ketika sudah agak menurun, habis manis sepah dibuang. Ya, kebanyakan sih teman-teman saya yang dari golongan-golongan high chat seperti itu seperti akan melakukan hal yang sama. Wah, dia itu nggak punya popularitas, maka nggak ditemenin. Dia itu uangnya biasa-biasa aja, nggak ditemenin. Contoh nih, saya pernah ngobrol sama teman saya seangkatan. Kebetulan dia dari sekolah, beda sekolah swasta. Itu pergaulannya nggak sehat karena memandang orang itu berdasarkan uang. Jadi dalam satu angkatan itu orang yang ngadain pesta 17 tahun dengan ngundang di hotel, maka temannya itu akan banyak. Nah, teman saya ini meskipun punya uang, dia nggak mengadakan acara tersebut. Akhirnya ya dia lihat sebelah mata oleh orang lain. Nah, prinsip dalam bergaul itu kan tadi bagaimana kita bisa menghargai orang lain apa adanya. Ya, seperti itu sih. Saya nggak bilang artis itu buruk ya. Toh saya sendiri dulu waktu SD itu sering pindah-pindah panggung buat nari tradisional, pernah di TP, terus di Putra World kan kayak artis gitu. Saya juga pernah jadi duta fakultas yang tentunya ya berpenampilan yang agak glamor seperti itu, tapi ya nggak akan merubah jati diri saya yang apa adanya. Seperti itu. Oh iya, tersesat, astagfirullah. Saya jadi ingat kata-kata itu dapat dari Coki Pardede yang ngomongin tentang narkotika. Ternyata dia sendiri sekarang sedang berurusan dengan badan narkotika itu. Ya, hati-hati sih kalau teman-teman bergaul tanpa punya filter yang jelas. Bahkan termasuk saya sendiri kan ngomong di sini ibaratnya menginfluence teman-teman. Kalau ada yang kurang baik ya ditinggalkan aja, tapi kalau yang baik ya monggo diambil. Seperti itu. Ya, semoga terjawab, Lati. Kalau belum, monggo. Baik, berarti itu ya Kak, kalau misalnya kita pilih-pilih teman gitu, berarti nggak apa-apa kan ya? Atau kayak misalnya nyari teman yang kayak simbiosis mutualisme gitu. Terus kalau buat artis itu berarti kayak sebenarnya kita nggak boleh mukul rata semua artis kan? Kayak maksudnya kan pasti ada artis yang berprestasi gitu Kak. Gimana? Nggak apa-apa kan Kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Kayaknya pertanyaan ini di pelajaran PKN waktu SD itu udah ada deh. Ya, seperti itu sih. Kita nggak boleh beda-bedain teman, tapi juga harus aware. Dan sampai teman-teman kita itu justru membawa kita masuk Polres, masuk hutan. Itu, ya kan. Dulu saya ingat waktu SMP kan, pergaulan saya nggak benar. Nah, saya itu pernah apa ya namanya? Ngajak nyoret-nyoret properti sekolah, terus kan dipanggilin semua. Nah, teman saya itu nggak ada yang belani saya. Ya maunya senang-senang tok, tapi pas susah-susah itu nggak ada. Ya udah saya dimarahin di ruang BK. Orang tua dipanggil. Nah, kalau kayak gini, apakah itu namanya teman? Ya, enggak. Terus contoh kayak di film Saw. Saw itu kan apa ya, mereka narkoba bareng, tapi ya akhirnya yang sakit cuma satu orang dan nggak mau nolongin. Ya seperti itu. Itu sih ironi, seperti itu ironi yang kita hadapi di kejadian sehari-hari. Ya pernah ngalami. Monggo. Baik, terima kasih banyak Kak Hanif. Dan untuk Lati sudah jelas ya?
Iya Kak, sudah. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya, terima kasih juga untuk Lati karena sudah bertanya. Baik, sebelum lanjut ke penanya selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk mengisi absensi yang telah dikirim panitia di kolom chat. Nah, untuk penanya selanjutnya, silahkan untuk Nurul Fitria. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Terdengar. Iya. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama, itu apakah ada kesulitan terbesar yang pernah Kak Hanif alami saat menjalani prinsip networking sama bergaul dengan orang baru gitu Kak, di suasana baru, tempat baru, dan orang baru. Kemudian kalau ada, bagaimana sih cara Kak Hanif buat menghadapi hal tersebut gitu? Biar nyairin suasana gitu, biar gampang bergaul. Kemudian untuk yang kedua ini sebenarnya lebih ke pendapat sih sama arahan. Jadi pernah nggak sih Kak Hanif ini kebingungan dalam menyusun planning? Soalnya saya tuh pengalaman dari saya sendiri, saya tuh agak kebingungan gitu Kak, nyusun planning mau tetap di zona nyaman atau sesuai passion saya, atau keluar gitu dari zona nyaman atau passion saya gitu. Kurang lebih kayak gitu Kak. Terima kasih. Nurul Fitria. Nurul Fitria dari fakultas mana? Dari Fakultas Farmasi, Kak. Farmasi. Ya, keren-keren. Nah, karena farmasi mungkin kita jawab dulu yang kedua, menyusun planning. Kalau kita belajar farmasi, nanti kan akan obat-obatan, itu kan ada prosedural. Misalnya kita gampangannya kayak buka kapsul, terus ngisi-ngisi, jangan sampai keliru. Nah, dalam berkegiatan juga seperti itu sih. Gampangannya ya, dalam sehari itu ada 4 kotak. Ini kotak, seret, misalnya layar. Bisa noted nggak? Yaitu kita bagi mana yang kegiatan di pojok kanan atas itu penting mendesak, terus penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak, dan seterusnya. Yang paling kita kerjakan ya yang penting dan mendesak. Contoh aja kayak malam ini, tadi habis acara kayak penggalangan dana kan, bisa aja saya langsung nongkrong bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol, tapi kan ada acara yang penting untuk sharing bersama teman-teman di sini. Ya, seperti itu sih. Akan kerasa juga kok, semakin sering teman-teman berkegiatan, jam terbang sumpek itu bakal naik, jam terbang hektik, apalagi ya bahasanya anak muda, burnout, terus mental wellness itu akan benar-benar kerasa. Apalagi kalau organisasinya itu lebih dari 2-3, kadang itu ada 1 hari itu kegiatan itu blek semua, tiba-tiba di situ semua. Atau besoknya itu kosong banget. Kok kita jadi gabut, kok nggak yang harusnya kemarin dipindah ke sekarang, ya kan nggak mungkin ya. Seperti itu sih caranya. Prakteknya ya kembali ke diri masing-masing, karena kadang saya sendiri juga belum bisa untuk menaati apa yang saya ucapkan seperti itu. Terus tadi itu lanjut ke pertanyaan pertama, kendala. Nah, yang penting itu kendala bahasa. Nah, di sini untungnya di UNER itu kan diwajibin ILPT 450. Itu saya rasa dengan skill segitu udah cukup untuk belajar bahasa Inggris. Meskipun masih terbata-bata ya. Nah, pengalaman sendiri saat saya, terus nggak usah jauh-jauh, insya Allah tanggal 25 besok saya kan ke Madura, ada pengabdian masyarakat. Ya, bahasa Madura sama bahasa Indonesia itu jauh. Akhirnya saya bingung bagaimana ngomongnya. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, yang sana juga nggak ngerti. Itu butuh translator sih. Tapi ada satu bahasa yang semua orang itu mengerti. Bahasa senyum. Coba teman-teman senyum semua. Pasti kan bahasanya senyum. Ya seperti itu sih. Nggak ada bahasa dimanapun ketika orang senyum itu diartikan marah. Pasti akan ada kegembiraan dan kebahagiaan yang datang. Nah, terus tadi saya di awal acara itu mau bilang level-level kepemimpinan. Saya ambil dari John C. Maxwell, itu ada 5 level. Yang pertama posisi, kemudian permission, production, people development, sama pinnacle. Yang posisi ya, misalnya nih saya jadi presiden.
jenderal deh, di militer kan hierarkis, jenderal. Nah, terus di bawahnya itu ada legend. Ya pasti kan yang legend ini harus patuh dan hormat kepada pangkat yang di atasnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang pinnacle ini menghormati karena benar-benar berkarisma, benar-benar punya nilai lebih daripada yang lain. Ya, teman-teman harus bisa menonjolkan dirinya sendiri. Misalnya Nurul itu dikenal sebagai anak yang ceria, anak yang suka menolong, anak yang gembira. Semoga aja benar itu lagi senyum-senyum. Ya pasti teman-teman akan menghormati dan mau mendengarkan Nurul. Insya Allah peluang-peluang itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Terima kasih Kak Ani. Sepertinya udah cukup sih. Terima kasih Kak atas jawabannya, luar biasa. Iya, di kolom chat itu udah dibagiin absensi. Biasanya kalau di setiap webinar itu banyak nanya, Kak, link absen mana? Udah ada di kolom chat. Ya. Monggo Ya. Yang mau bertanya. Ya, betul sekali Kak Hani. Link absensinya sudah disediakan di kolom chat ya, teman-teman. Monggo diakses. Baik, terima kasih Kak Hani untuk jawabannya dan untuk Nurul Fitria yang telah bertanya. Untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan Arika Rahmanintias untuk unmute. Ya, halo, selamat malam Kak. Apakah suara saya terdengar? Yes. Terdengar. Baik. Jadi ini ada 2 pertanyaan, boleh ya Kak? Boleh. Oke. Sebelumnya Kak Hani ini kan keren banget ya Kak. Maksudnya udah ikut banyak banget kepanitiaan, organisasi, juga udah ketemu tokoh-tokoh hebat. Jujur ini keren banget sih Kak. Nah, Kak Hani ini pernah merasa insecure gitu nggak sih Kak? Insecure sama orang lain gitu, yang lebih keren atau apa gitu Kak? Mungkin pernah nggak merasa insecure kepada orang lain? Terus pertanyaan yang kedua, Kak Hani itu pernah nggak berada pada titik terbawah gitu Kak? Pernah mengalami kegagalan atau enggak Kak sebelumnya? Terus gimana cara Kak Hanif untuk memotivasi diri untuk bangkit dari kegagalan tersebut gitu? Terima kasih Kak. Siap. Yang pertama insecure. Jujur saat ini malam ini mungkin saya insecure terhadap teman-teman. Kenapa? Karena waktu saya maba, saya ikut bincang pena itu ya banyak dibilangin tentang teknis, tentang apa ya, materi copy paste dari buku, yaitu kan bisa kita baca sendiri. Nah, tapi teman-teman di sini itu bisa ngobrol dari pengalaman yang benar-benar terjadi di dunia nyata, dan usia teman-teman sampai saya kan mungkin selisih 2 atau 3 tahun, yaitu benar-benar kerasa gitu loh. Kalau teman-teman bilang saya mahasiswa baru sudah melakukan ini, ya pasti akan merasa lebih hebat daripada saya yang udah mahasiswa semester tua atau saya mahasiswa semester abadi. Nah, seperti itu kan insekuritas tersendiri. Nah, ya cara mensyukurinya di sisa usia yang kita miliki ini kita harus bisa berusaha sebaik mungkin. Di bio saya di Instagram tadi kan ada tulisan apa itu tadi? You never there is only one battle, ya kayak peperangan dunia 2 nih. Misalnya nih Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta itu nggak benar-benar memperjuangkan kemerdekaannya. Ya mungkin aja saat ini kita masih harus sembunyi di bawah kasur, tiba-tiba ada pesawat lewat. Ya mau gimana lagi, kita udah usia sepuh senja seperti ini, kita ngerasa insecure, ya kita kejar aja apa yang kita kurangin. Terus di slide kan tadi juga ada kata-kata you are important. Ya meskipun kita udah ngerasa biasa-biasa ya, tapi kita harus bisa memperjuangkan, kan waktu nggak bisa ditunda, nggak bisa diputar kembali. Ya anggap aja kita mundur sekian langkah untuk meroket jauh ke depan. Seperti itu sih. Oh iya, pertanyaan kedua tadi, titik terendah. Nah, mungkin kalau nanyain titik terendah, saya nggak akan membawakan layaknya motivator yang saya miskin, saya harus jalan kaki dari sini
terus semua audiens menangis, ya enggak. Ya mungkin titik terendah itu dalam ilmu psikiatris itu tiap hari itu ada naik turun emosinya. Ya mungkin titik terendah itu yang benar-benar saya kerasa itu saat dibully sama teman ayah. Ya saya udah merasa memberikan yang terbaik kepada teman, tapi kok balasannya itu sangat buruk. Saya dibilang anak yang nggak berguna waktu itu, saya dibilang nggak punya masa depan, saya dibilang banyak dipisui lah. Ya kan nggak mungkin saya ngomong di sini, apalagi di record itu. Nanti masuk materi bincang pena, misu-misu orang lain. Nah, itu titik terendah yang relevan terhadap hal ini. Ya, akhirnya kita belajar untuk tidak pernah menyakiti orang lain sih. Cukup diri ini aja yang sakiti. Itu. Baik, terima kasih. Cukup kayaknya. Ya, baik. Terima kasih Kak Hanif atas jawabannya. Untuk Kak Rika sudah jelas? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kak Hanif, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:49, saya ingin menanyakan ke Kak Hanif, apakah Kak Hanif masih ingin menerima pertanyaan atau dicukupkan saja? Saya lihat di Zoom ini di atas yang present banyak. Terus lanjut aja. Tadi kan saya masih punya ladang amal untuk menceritakan pengalaman saya. Ya siapa tahu ini kesempatan terakhir kita bertemu. Ya mumpung ada sarana-sarana kebaikan ya monggo. Baik, siap Kak Hanif. Baik, langsung saja untuk penanya selanjutnya. Silahkan untuk Kemal Busadi untuk konflik. Baik, terima kasih Kak Galuh atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Kemal Busadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dari kelompok Syarif Raushan Fikri. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Hanif mengenai tadi kan Kakak sendiri sempat membahas tentang perbanyaklah relasi dari manapun kita berorganisasi, beraktivitas, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara Kak Hanif untuk memaintain atau menjaga relasi dari orang-orang yang sangat banyak itu Kak? Karena pasti kan kalau menjaga semuanya juga capek gitu buat kitanya. Kalau menurut Kak Hanif sendiri untuk menjaga suatu relasi itu seperti apa? Terima kasih Kak. Menjaga relasi. Menarik ini. Dalam dunia politik itu ada satu kata-kata yang benar-benar nggak akan berubah. Yang abadi adalah kepentingan. Ya, contoh aja waktu itu di acara Duta Kebangsaan yang diadakan oleh PPK 2IP MKWU. Kalau teman-teman kemarin itu di awal-awal ada sekolah kebangsaan judulnya Merajut Asa Narasi. Itu kan ada Artika Sari Devi, staf sus presiden, itu kan sempat satu acara sama saya. Ya artinya kan relasi udah terbangun, tapi setelah kegiatan itu ya udah selesai. Ya seperti itu sih. Ya kebanyakan teman-teman itu hanya datang saat ada kepentingan tertentu. Ya jangan sampai sih pertemuan-pertemuan itu merupakan pertemuan terakhir. Gimana ya bilangnya? Ya ini nih kayak tadi nih contoh saya penggalangan dana nih gampangannya. Saya ketemu sekitar 10 orang. Ya mungkin aja saya pertama dan terakhir kalinya bertemu dengan orang-orang tersebut. Nah pesan saya teman-teman sehari-hari itu jangan ada niatan untuk menindas, merugikan atau mencederai orang lain. Siapa tahu ketika teman-teman habis menindas itu tiba-tiba malaikat Israel itu datang ke rumah, tok tok paket, gitu. Nah itu kan salah satu tendensi buruk bagi kita semua.
saya sendiri juga menyadari hal tersebut. Insya Allah di kamar saya, di lemari itu udah ada kain putih. Misal saya ada apa-apa udah siap buat dipanggil. Ya seperti itu sih. Saya juga mohon maaf misalnya selama acara kurang lebih 1 jam ini ada yang kurang berkenan, ya punten banget untuk ngapuraken sing akeh. Nah, seperti itu ya. Soalnya lanjut lagi, saya pernah dengar teori yang ngomong itu konjen di KJRI Saudi. Kan tentu aja kalau di diplomatik kan temannya banyak. Nah, itu bilang kalau orang itu hanya mampu terkait itu antara 50 hingga 150 orang. Jadi meskipun friend list-nya 20.000, followernya jutaan, ya hanya 150 orang lah yang benar-benar ada di kepalanya dia. Seperti itu. Dan mungkin aja nih di dunia artis lagi kayak tadi, yang followernya banyak, misalnya 3 juta, 4 juta, saat dia nggak ada, yang mendoakan dia itu sedikit banget. Berbeda dengan orang tua kita yang tadi bilang, networking terbaik orang tua. Ya karena yang akan selalu mendoakan kita, yang benar-benar memberikan itu adalah orang tua. Itu network terbaik. Harus dijaga hubungan kita antara kita dengan orang tua kita. Yang paling penting sih hubungan kita ke atas, hubungan vertikal, hablum minallah, hablum minan nas. Ya mungkin aja saya sejauh ini merupakan berkah atau mungkin juga cobaan dari Tuhan. Mungkin tiba-tiba Hanif jadi orang yang tinggi hati, jadi sombong, nggak mau nyapa karena udah levelnya petinggi-petinggi pejabat seperti itu. Ya, siapa tahu kan yang namanya harta, jabatan, ya tahta itu kan sebenarnya ujian buat kita semua. Ya cara maintain, kembali lagi ke cara maintainnya itu ya yang paling penting dijaga itu orang tua. Kalau insya Allah kita bisa menjaga kedua orang tua kita, semuanya akan mengikuti. Dah, itu sih intinya, jaga orang tua. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Hanif. Bagaimana Kemal, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Kak Galuh dan Kak Hanif atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, terima kasih kembali. Untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan untuk Ira Nurwahyu untuk on-mic. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Nurwahyu Kusuma dari Fakultas Kedokteran kelompok Meriliana dari Prodi Kebidanan. Izin bertanya Kak, Kakak kan sudah istilahnya sudah luar biasa ya Kak. Sudah banyak pengalaman berkegiatan, terus networking juga sudah luar biasa begitu. Nah, bagaimana caranya Kakak mengatur waktu dengan banyaknya kepadatan jadwal kegiatan Kakak yang kita juga harus belajar begitu Kak. Bagaimana menurut Kakak itu waktu yang tepat untuk belajar itu kapan ya Kak? Di tengah kesibukan kepadatan jadwalnya Kakak itu Kak. Terima kasih Kak. Ira Nurwahyu Kusuma dari Fakultas Kedokteran. Nah, luar biasa. Ya mungkin Ira ini ke depan jauh lebih hebat daripada saya. Mungkin ya setahun atau 2 tahun lagi atau 6 bulan lagi Ira bisa jadi pemateri. Bilang aja, cara mengatur waktu itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita dan energi yang kita miliki. Nah, orang itu dulu itu banyak yang bilang atur waktu, misal jam 6 harus bangun, terus jam 7 ngapain, jam 8 ngapain. Tapi menurut saya kurang tepat sih. Yang lebih tepat itu manajemen energi kita. Ya, sebenarnya semua kegiatan itu bisa kita ikutin. Kita bisa unggul di akademik, kita bisa unggul di organisasi, kita bisa unggul di volunteering. Asal ada yang namanya energi. Nah, di online seperti ini kan hidup rasanya sangat fleksibel. Kita kuliah kadang belajarnya dari recording, kita waktu malam orang-orang tidur itu kita justru belajar.
Tapi mungkin aja sebaliknya waktu kuliah teman-teman off cam terus tidur, ya kan bisa aja. Atau kayak gini tiba-tiba kayak ngilang, kan dosen nggak bakal nanyain. Nah, caranya sendiri ya apa ya, atur energi, terus atur prioritas, terus pelajari karakteristik masing-masing kegiatan. Misalnya kegiatan di UKM Penalaran itu, oh ternyata dia ngabisin waktu untuk kegiatan ini. Ya, disesuaikan buat yang lain. Nah, terus jangan lupa untuk dicatat semua kegiatan itu bagaimana. Nah, kalau teman-teman lihat, saya matikan PPT saya. Nah, di HP ini kan ada warna-warni, yaitu dicatat sih kegiatan apa-apa. Itu sifatnya fleksibel. Yang penting itu ngikutin energi. Kalau energinya masih banyak, ya dilanjutin aja. Toh yang paling ngerasain manfaatnya itu kita sendiri. Oh iya, yang sering ditanyakan itu apa ya, dualisme, membentrokkan antara organisasi dengan akademik. Menurut saya itu pembahasan yang udah usang gitu, udah nggak ada jawabannya. Kayak orang-orang yang ingin membenturkan antara Pancasila dengan agama, itu kan udah nggak wayai sih dibahas kayak gitu. Nah, caranya itu ya jalanin aja sepenuh hati. Kayak gini, kita berorganisasi itu untuk membantu banyak orang, untuk bermanfaat. Tapi kalau kita terlalu banyak berorganisasi, kan skill kita nggak nambah, skill kita biasa-biasa aja, ya kurang memiliki nilai jual. Contoh gini. Tapi kalau kita belajar akademik, kita akan menjadi pribadi yang unggul dibanding yang lain. Contoh nyatanya seperti ini ya. Ya, kebetulan kan di Fakultas Kedokteran, mungkin kita juga bisa niru di kegiatan COVID seperti ini. Masyarakat yang nggak belajar tentang ilmu kesehatan kan nggak tahu, oh COVID itu apa, COVID itu mungkin konspirasi ta, COVID itu buatan Bill Gates yang bertujuan untuk depopulasi manusia, COVID itu dibuat di pabrik untuk elit global, ya kan nggak penting. Tapi kalau kita punya ilmu medis, kita bisa terjun ke masyarakat, bisa melakukan kegiatan vaksinasi. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang vaksin di ACC kampus C sekitar kapan ya, bulan lalu, mungkin bisa ketemu dengan saya waktu itu. Nah itu kan saya di sana karena saya punya ilmu yang alhamdulillah diberikan oleh Allah untuk melakukan tindakan medis, ya seperti itu sih. Jadi harus benar-benar imbang. Kalau tadi saya bilang hablum minallah hablum minanas itu kan dalam segi ibadah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu juga nilai akademik itu akan meningkatkan daya jual kita, daya tarik kita. Tapi kegiatan pengabdian masyarakat, volunteering itu untuk meningkatkan kebermanfaatan kita secara horizontal. Ya harus benar-benar bareng. Saya sendiri pernah punya teman satu itu akademiknya bagus banget, tapi saya rasa kurang bisa berdampak buat lingkungan. Ya kan yang ada itu justru teman-temannya iri. Kira sinau terus, teman-temannya nggak dapat keuntungan seperti itu. Tapi ada juga yang senang kegiatan volunteeringan itu, tapi saat akademik dia malah nyontek, dia sendiri ketinggalan pelajaran, terus sampai tinggal kelas. Kan kasihan banget orang tua yang udah bayarin UKT sekian juta. Ya itu kan kurang etis lah rasanya. Ya kembali lagi, bagaimana teman-teman bisa mengembangkan dirinya sendiri dan bermanfaat buat orang. Ya sukses terus buat Ira Purwahyu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Hanif dan Ira atas pertanyaannya. Baik, untuk penanya selanjutnya saya persilakan Devi Ratnasari untuk konflik.
Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas Kak? Terdengar. Baik, perkenalkan saya Devi Ratnasari dari Fakultas Sains dan Teknologi Tim Jahit. Izin bertanya Kak Adit, untuk mencari relasi kita akan menemui karakter yang orang berbeda-beda atau bahkan bertolak belakang dengan sifat pribadi kita. Untuk mengatasi hal tersebut, apakah kita melakukan pendekatan dengan cara merubah sedikit pribadi kita atau tetap menjadi diri sendiri, Kak? Terima kasih. Terima kasih, Devi. Ini mengingatkan saya waktu itu di SMA. Saya punya teman, sebut aja Mbak F. Ya, anaknya itu sengak banget. Habis itu anaknya itu apa ya, ketus. Tapi kalau ke orang lain itu dia baik. Tapi cuma ke saya aja ngerasa nggak dihormati. Bahkan waktu itu kan saya jadi ketua kelas, saya bagiin kertas jawaban. Ini ya, padahal saya baikin. Permisi Mbak Devi, ini ujiannya. Jadi itu tiba-tiba gitu. Nah terus besoknya saya baikin lagi. Saya kayak ngasih jajan, tapi ya dia tetap aja seperti itu. Ya semoga aja kalau misalnya dia ada di sini, mungkin rekornya nyebar sampai sana. Ya semoga aja dia bisa lebih baik. Ya artinya kita udah memfasilitasi orang sebaik apa, tapi tanggapan dari orang lain kan hal-hal yang di luar kendali kita. Ya kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kendali kita, mana yang di luar kendali. Contoh kayak kita berangkat ke kampus, kita udah nyiapin berangkat jam 6, kemudian ban udah lengkap, terus pakaian udah lengkap, di jalan tiba-tiba ada kemacetan luar biasa, ya kan hal tersebut nggak akan bisa kita atasi sendiri. Nah terus kita kadang juga perlu untuk ibaratnya bermain peran menjadi tokoh lain. Ya kadang nih kalau misalnya teman-teman pertama kali masuk di dunia kampus, contoh saya masuk di dunia kedokteran nih. Di dunia kedokteran kan prosedural, terus banyak nulis paper, banyak baca, itu kan kaget. Ya saya harus ngikutin kegiatan tersebut dengan baik. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Terus kadang kalau saya bertemu dengan orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, ya ngikutin aja, tapi ya harus ada memberikan warna dalam karakteristik kita pribadi. Jangan sampai seorang Devi kehilangan Devinya sendiri. Misalnya Mbak Devi itu ngefans sama Mbak Galuh nih, pinjam nama. Semuanya itu diikutin, cara bapaknya, terus cara make up-nya, ya akhirnya kan kehilangan karakter. Ya, saya bilang jadi kayak di dunia artis itu saya punya teman, dia itu ngefans banget sama seseorang idolanya. Bahkan dia kan laki, fansnya itu perempuan. Artisnya itu perempuan, dia itu make up-an, rambutnya disemir, cara bicaranya. Jadi belok dari identitas aslinya itu kan apa ya? Sangat sayang sekali. Ya semoga aja teman saya bisa menemukan identitas dirinya tanpa kehilangan keidolaannya sendiri. Soalnya apa ya? Idola juga akan membentuk diri kita. Misalnya nih, saya sendiri itu dulu ngefans sama Bung Karno nih. Dia bisa orator, dia punya nilai kepemimpinan. Ya, saya nggak merasa sadar ternyata beberapa kali itu berorasi di depan banyak orang. Ya seperti itu sih, lingkungan akan mempengaruhi kepribadian kita. Tapi kita juga perlu bergaul terhadap orang lain. Gampangnya kayak di UKM Penalaran ini. Misalnya Mbak Devi ikut 2 UKM atau 3 UKM. Masuk, terus nanti jam 9 atau jam 10 ada rapat
di sebelah, pasti kan rasanya beda ya kan, pasti Mbak Devi akan merasakan perbedaan itu. Ada pepatah ringan sama dijinjing, di situ bumi dipijak, di situ adat, ya kurang lebih seperti itu. Ya harus benar-benar mengikuti. Ya kayak di kegiatan UKM ini saya pakai jaket UKM nih, ada logonya nggak sih? Salah. Nah seperti ini kan bentuk asimilasi. Kalau bahasa sosiologinya itu asimilasi budaya. Seperti itu. Oke, monggo. Baik, terima kasih banyak Kak Hanif atas jawabannya. Untuk Devi bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Devi. Kak Hanif, ini ada pertanyaan terakhir di chat dari, maaf ini hilang tadi. Pertanyaannya, bagaimana Kak cara membangun networking, sedangkan sebelum ingin memulai perkenalan terdapat perasaan overthinking dan takut akan penolakan. Apakah ada tips-tipsnya Kak? Rasa penolakan. Sebenarnya ditolak itu wajar sih. Saya kan juga usaha jualan skincare tepatnya. Sudah sejak tahun 2 tahun yang lalu. Bahkan SMP dulu itu saya jualan kacang dari kantin ke kantin di sekitar sekolah. Saya titip dia, beberapa nolak, beberapa nerima. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak ditolak, justru saya bertanya, kok bisa? Apakah beneran manusia? Atau jangan-jangan apa ya, nggak pernah ditolak? Bahkan SMS yang berbau-bau janji surga kayak ini. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 37 juta dari giveaway Indonesia. Pasti teman-teman kalau dikasihin SMS kayak gitu kan nolak. Nah, seperti itu sih. Ditolak itu hal yang wajar. Dan semakin sering ditolak, artinya dua. Ada yang salah nggak di sifatnya teman-teman? Mungkin teman-teman ditolak karena orangnya arogan, orangnya nggak bisa menerima perbedaan, atau mungkin ditolak gara-gara yang bersangkutan itu emang sukanya nolak semua orang. Ya itu ya. Terus rasa minder, rasa takut itu ya wajar juga sih. To be honest, saya sendiri kan di UKM Penalaran kenal sama Mbak Trisna, ada nggak tuh di sini Mbak Trisna atau Mbak Yolanda lah. Itu ya sungkan-sungkan dulu mau ngechat, perkenalkan nama saya Hanif, saya angkatan 2019 waktu dulu. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya kita berkenalan, beliau meminta saya untuk mengisi di sini. Ya lebih banyak benefitnya daripada kita nggak kenalan. Oh iya, kembali lagi ke foto yang waktu saya tua itu. Kalau kita menyesal, itu pasti karena menyesal tidak melakukan banyak hal daripada menyesal melakukan banyak hal. Ya udah dikirim aja, masalah ditolak orang lain kan hal yang wajar dan sering. Ya mungkin pertamanya sih sakit lagi ditolak. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Hanif atas jawabannya. Baik, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Dan bagi untuk teman-teman penaruh yang masih ingin bertanya, saya memohon maaf karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab akan saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk penaruh yang sudah mau aktif bertanya. Mantap sekali. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi penjelasan untuk penugasan bagi para peserta magang. Untuk panitia mungkin bisa tolong di-share.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan bincang pena kedua. Peserta membuat live mapping selama kuliah hingga lulus sesuai kreativitas, baik dengan aplikasi, gambar tangan, atau media lainnya. Yang kedua, tidak ada format khusus untuk pembuatan live mapping. Yang ketiga, live mapping diunggah melalui feed Instagram dengan mencantumkan data diri yang terdiri atas nama, NIM, fakultas, dan nama kelompok. Kemudian yang selanjutnya, unggahan wajib menandai akun UKM penalaran dan masing-masing LO disertai tagar sebagai berikut. Yang selanjutnya, live mapping paling lambat diunggah pada Minggu 26 September 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tidak diperkenankan dihapus atau diarsipkan hingga kegiatan magang UKM penalaran berakhir. Yang terakhir, peserta yang telah mengunggah harap konfirmasi kepada LO masing-masing. Baik, sekian untuk penugasan bincang pena. Apabila teman-teman penerus ada yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa bertanya kepada LO-nya masing-masing. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi absensi yang telah dikirimkan panitia di kolom chat. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi dokumentasi untuk teman-teman yang masih off cam diharapkan untuk on cam ya teman-teman, biar kita bisa foto bareng. Ayo, ditunggu nih. Baik, mungkin untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan untuk mengambil alih sesi dokumentasi. Oke, dari aku ya. Wait, dari aku ya, aku pandu untuk yang pertama, slide yang pertama ada beberapa slide. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide ke-9. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Galuh. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas pada Bincang Pena 2 malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Kak Hanif selaku pemateri karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan insightful sekali ya, Kak. Kemudian saya ucapkan pula bagi seluruh peserta yang telah mengikuti Bincang Pena 2 hingga akhir acara.
Baik, sebelum acara saya tutup, marilah kita berdoa supaya ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Saya Galuinda Cahyati selaku MC berterima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin apabila terdapat kata-kata atau perbuatan saya yang menyinggung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.